Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah ketiga kalinya, upaya penyelamatan Xuan Wan sudah habis total. Dia berteriak putus asa, "Senior Su, aku, Xuan Wan, bersumpah aku tidak akan pernah mengkhianatimu." Puff, pedang itu melesat ke sekujur tubuhnya, darah mendidih berceceran di mana-mana, memenuhi udara dengan bau busuk berdarah yang menyengat. Su Han berdiri di kejauhan dalam kehampaan, bahkan tidak melirik mayat Xuan Wan, dan langsung meraihnya dengan tangannya untuk menyimpannya. Dengan tewasnya Xuan Wan dan pria berambut putih, hanya 9 keturunan kerajaan yang tersisa. Mereka benar-benar putus asa. Sebelumnya, bahkan jika ke-11 orang itu bergabung, mereka bukanlah tandingan Su Han. 2 di antaranya langsung dibunuh oleh Su Han. Sekarang hanya mereka yang tersisa, tentu saja mereka juga bukan tandingan Su Han. Apa yang disebut metode penyelamatan nyawa? Kemungkinan besar hal itu hanya dapat memberi kita penundaan beberapa saat saja. Lagi pula, mereka pernah membodohi Su Han sebelumnya, jadi jelas bahwa meskipun Su Han benar-benar ingin menyerah sekarang, dia tidak akan tertipu oleh tipuan mereka. Jasad Xuan Wan dibawa pergi oleh Su Han. Kalau dipikir-pikir lagi, semua keajaiban iblis itu merasakan penyesalan. Hanya ketika dihadapkan dengan kematian sesungguhnya, mereka menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Bagaimana dengan kebencian yang telah diwariskan selama ratusan juta tahun? Bagaimana dengan wajah? Dibandingkan dengan kehidupan, semua ini tidak ada apa-apanya. Terus terang, ini kebencian antara iblis dan manusia, bukan antara mereka dan Su Han. Kenapa harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu? Mereka dapat melihat bahwa Su Han telah memikirkannya begitu lama, dan pada akhirnya, dia benar-benar berniat membiarkan mereka pergi. Namun mereka tidak menghargai kesempatan ini. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Melihat ekspresi para jenius iblis yang terus berubah-ubah itu, Su Han tentu saja tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Dia tertawa dingin, niat membunuhnya tidak berkurang. Dia tahu betul temperamen setan luar angkasa ini, tetapi demi kemanusiaan dan untuk melawan invasi mereka di masa mendatang, dia memutuskan untuk mencobanya. Namun, seekor anjing tidak dapat mengubah sifatnya yang suka memakan kotoran. Su Han-lah yang melebih-lebihkan mereka. Tanpa basa-basi lagi, Su Han tidak berniat membuang-buang waktu lagi bersama mereka. Ia perlahan mengangkat senjata ilahi pemecah langit di tangannya, dan cahaya pedang yang mengerikan menyebar darinya. Tekanan yang mengerikan itu membuat semua iblis dan jenius berubah warna. Dengan kekuatan tempur Su Han, membunuh mereka akan sangat mudah. Namun, tepat saat Su Han hendak membunuh semua keajaiban iblis ini, bush! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari pegunungan di belakang. Su Han mengerutkan kening dan segera berbalik untuk melihat. Gunung tempat suara keras itu berasal adalah gunung tempat gua itu berada. Terlebih lagi, setelah suara keras itu, seberkas cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba keluar dari puncak gunung dan menembus langit. Batu-batu mulai berjatuhan, semua pohon tumbang, dan gunung besar mulai runtuh dengan cepat. Pemandangan ini sungguh mencolok secara visual. Su Han dapat melihat dengan jelas bahwa banyak retakan besar telah muncul di sekitar puncak gunung. Seperti halnya tanah yang retak, retakan itu muncul dari dalam tanah lalu menjalar ke segala arah, dan akhirnya meledak dengan suara dentuman yang keras. Bes! Sebuah baju zirah kultivasi ilahi muncul di tubuh Su Han, dan dia tetap tidak terluka sama sekali meski terkena batu-batu. Matanya mengecil ketika dia menatap sorotan cahaya yang menakutkan di bawah, dan dia tiba-tiba teringat layar cahaya yang pernah dilihatnya di dalam gua. Setelah melakukan pengukuran cepat, Su Han merasa bahwa lokasi munculnya seberkas cahaya itu persis di mana gua itu berada. Apa yang terjadi selanjutnya segera mengonfirmasi idenya. Wung! Kehampaan berdengung, bumi bergetar,
dan berkas cahaya itu semakin membesar, hingga tampak menyelimuti Su Han dan yang lainnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Su Han segera melambaikan tangannya, menangkap semua jenius iblis, lalu bergegas pergi ke kejauhan. Tak lama kemudian, dia melihat Qiping, Zhou Yue, Ling Xiao dan yang lainnya menunggu di sekitar Gunung Tianya. Master Sekte, begitu melihat Su Han muncul, Ling Xiao dan yang lainnya langsung menunjukkan kegembiraan. Namun saat mereka melihat Su Han keluar dengan keajaiban iblis itu, alis mereka berkerut lagi. Sebanyak itu, apa yang terjadi? Pemimpin sekte tidak membunuh mereka semua. Seharusnya sama seperti ketika mereka berada di alam iblis, pemimpin sekte ingin menjaga mereka untuk melawan invasi iblis luar angkasa. Terdengar suara gemerisik dari kerumunan, itu adalah anggota sekte Phoenix yang tengah berbicara. Akan tetapi, orang-orang dari istana Liu He jelas tidak menghiraukan kata-kata tersebut. Dalam pandangan mereka, Su Han keluar dengan keajaiban iblis itu, jelas bukan karena Su Han tidak ingin membunuh mereka, tetapi karena ia tidak bisa. Meskipun Su Han sangat kuat, masih banyak jenius jahat di sana. Ada hampir 10 keturunan kerajaan saja, belum termasuk para pangeran. Su Han memang telah mencapai prestasi yang mengagumkan di alam iblis. Memang benar dia membunuh Sun Tianli dan Si Wu, yang menduduki peringkat 10 besar, tetapi siapa yang tahu bagaimana dia melakukannya? Mengandalkan kekuatan tempur sendiri, atau mengandalkan konspirasi dan tipu daya? Di mata sebagian besar pembudidaya di wilayah bintang atas, yang terakhir mungkin adalah mayoritas. Selama puluhan tahun, Su Han berkeliaran bebas di alam iblis, tetapi Bai Zun dan Hong Yi sama-sama tidak terkendali di wilayah bintang atas. Manusia terkejut dengan kekuatan bertarung ras iblis, tetapi mereka lambat laun terbiasa dengannya. Mereka terlalu kuat, peningkatan kekuatan tempur dari kekuatan garis keturunan mereka terlalu besar. Itu perbedaan bawaan, dan kau tak bisa membantahnya. Bahkan iblis-iblis ini dapat mencapai kekuatan tempur Kaisar Iblis bintang 3, bintang 4, atau bahkan bintang 5, apalagi 10 besar. Di sisi lain, Su Han, tanpa dukungan kekuatan garis keturunan, bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Oleh karena itu, banyak kultivator meyakini bahwa Su Han membunuh Sun Tianli dan Si Wu karena alasan lain, bukan karena ketidakseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, saat Su Han dan para iblis jenius ini bergegas keluar, mereka merasa bahwa Su Han tidak dapat membunuh mereka. Su Han tentu saja tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan kalaupun dia tahu, dia tidak akan memberikan penjelasan apapun. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak dapat melarikan diri, mereka masih dalam kendaliku, tetapi sinar cahaya itu agak aneh. Sinar cahaya itu menyebar dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari Su Han. Ketika Su Han tiba di tepi luar Gunung Tianya, seberkas cahaya telah sepenuhnya memenuhi seluruh area Gunung Tianya. Ia membentang sejauh puluhan juta mil. Melihat sekeliling, di manakah Gunung Tianya sekarang? Hanya seberkas cahaya mengerikan itu yang melesat lurus ke atas, menembus langit dan bumi. Sinar cahaya itu sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang, dan indera keilahian pun sepenuhnya tertutup setelah sinar itu menyebar. Meski semua orang menatap, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan melindungi mata mereka dari cahaya yang menyilaukan dengan tangan. Untungnya, berkas cahaya itu akhirnya berhenti ketika mencapai tepi luar Gunung Tianya. Semua orang di istana Liu He mengernyitkan wajah mereka dengan keras. Ini wilayah mereka. Sinar cahaya ini menyapu semua puncak gunung. Setelah menghilang, tempat ini kemungkinan akan menjadi tanah tandus. Melihat ekspresi Su Han dan para jenius iblis itu, Zhou Yue dan Qiping tahu bahwa ini bukan perbuatan mereka. Qiping ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Su Zun, apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu," Su Han berkata dengan tenang, "Ini wilayah istana 6 harmonimu. Seharusnya kau yang paling tahu apa yang terjadi, kan?" Qiping memutar matanya diam-diam,
tetapi memaksakan senyum dan berkata, "Yah, meskipun Gunung Tianya berada di wilayah Istana Liu He, itu hanyalah pegunungan biasa, tidak ada yang istimewa." Su Han meliriknya, "Apakah kamu yakin?" "Kapan?" Kiping tampak percaya diri dan hendak menjawab ketika dia tiba-tiba teringat gua itu. "Mungkinkah itu layar cahaya di gua itu?" serunya terkejut. "Sepertinya kau tahu," kata Su Han. Kiping mengerutkan kening dalam-dalam, "Seharusnya tidak. Tirai cahaya itu memang keberadaan yang sangat aneh, tetapi Istana Enam Harmoni telah mengundang banyak makhluk kuat untuk menyelidikinya, bahkan Taiping Tianzun dan Dewa Kuno Taiji pun datang. Namun, hasil akhirnya tidak memuaskan. Bahkan makhluk setengah suci seperti itu pun tidak bisa memasuki tirai cahaya itu." Mendengar ini, Su Han mengerutkan kening. Sebelumnya dia mengira hanya manusia yang bisa memasuki penghalang cahaya, itulah sebabnya iblis dihalangi. Setelah membunuh Bai Zun dan 3 orang lainnya, Su Han berencana untuk memusnahkan semua jenius iblis di luar sebelum melihat lebih dekat ke layar cahaya. Sebenarnya, awalnya Su Han mengira tirai cahaya itu diciptakan oleh Istana Enam Harmoni, jadi tidak perlu menyelidikinya. Tanpa diduga, bahkan Dewa Kuno Taiji dan Yang Mulia Surgawi Taiping tidak dapat masuk. Suatu tempat yang bahkan orang setengah suci pun tidak bisa masuk, namun Su Yi berhasil masuk. Setelah ragu sejenak, Su Han menoleh ke Kiping dan bertanya, "Mengapa kau tidak mengirim Ratu Kehancuran untuk mengujinya saat itu?" Ini, kelopak mata Kiping berkedut sedikit, tetapi dia hanya berkata, "Tidak." Tak perlu dikatakan lagi, Su Han mengerti maksudnya. Ratu Kehancuran sudah berselisih dengan Yang Mulia Surgawi Taiping dan Dewa Kuno Taiji. Istana Enam Harmoni jelas tidak berpihak pada Ratu Kehancuran, jadi mengapa mereka mengundangnya? Ratu Kehancuran, yang menyendiri dan sangat dingin, tidak akan datang ke Istana Enam Harmoni tanpa undangan. Kemunculan sinar itu pun menggemparkan seisi Istana Enam Harmoni. Tak lama kemudian, seorang ahli tingkat Dewa Kuno tiba. Kraak, kehampaan itu terkoyak, dan sesosok tua muncul dari sana. Su Han mengenalinya sekilas sebagai Dewa Kuno Tailing, salah satu dari 3 alam Dewa Kuno di Istana Enam Harmoni. Tentu saja, kendati menyandang gelar tersebut, tingkat kultivasi Dewa Kuno Tailing hanyalah Dewa Kuno Bintang 1, yang dianggap paling rendah di antara sekian banyak Dewa Kuno. Meski begitu, pada saat ini, itu masih merupakan eksistensi yang luhur dan tak terjangkau. Apa yang terjadi? Dewa Kuno Tailing memandang Kiping dan Zhou Yue. Kedua pria itu membungkuk, lalu Kiping berkata, "Bawahan ini juga tidak tahu." Dewa Kuno Tailing mengerutkan kening, lalu mendengus dingin, "Su Han, kau memimpin orang-orang Sekte Phoenix ke wilayah Istana Enam Harmoniku, menyebabkan keributan besar. Seluruh Gunung Tianya telah dihancurkan olehmu. Apa yang harus dilakukan? Lakukan sesukamu," kata Su Han acuh tak acuh. Lancang. Sekelompok besar orang datang dari jauh, semuanya tokoh kuat dari Istana Enam Harmoni. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya di alam Dewa Surgawi Bintang 7. Namanya Bai Chong, dan dia adalah Tetua Agung Istana Enam Harmoni, yang statusnya bahkan lebih tinggi dari Kiping dan Zhou Yue. Begitu rombongan itu berhenti, Bai Chong berkata, "Su Han, kau diizinkan masuk ke Gunung Tianya saja sudah merupakan kebaikan dari Istana Liu Heku. Namun, kau berani bersikap tidak sopan saat Dewa Kuno bertanya padamu. Kami menghormatimu dengan memanggilmu Tuan Su, tapi kalau tidak, kau ini apa? Diam, bajingan, beraninya kau menghina pemimpin sekte. Jelajahi lidahmu, aku akan mencabik-cabiknya." Begitu Bai Chong selesai berbicara, kutukan marah meletus dari Sekte Phoenix. Akan tetapi, dibandingkan dengan Istana Enam Harmoni, anggota Sekte Phoenix lebih seperti penjahat. Meskipun Bai Chong memarahi dan mengumpat, dia pada akhirnya tidak menggunakan bahasa kasar dalam kata-katanya. Namun Sekte Phoenix berbeda, mereka sama sekali tidak peduli dengan siapapun dan akan mengutuk jika mereka mau. Apakah ini kualitas Sekte Phoenix milikmu?
Bai Chong mendengus dingin, seperti yang diduga. Melihat berarti percaya, bahkan lebih buruk dari yang kubayangkan. Ling Xiao dan yang lainnya hendak berbicara ketika Su Han melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum tipis, "Masa sih, soal inferior atau tidak? Coba pertimbangkan kultivasi tetua Bai di alam Dewa Surgawi Bintang 7. Menurut aturan, bukankah seharusnya beliau memberi hormat kepada Yang Mulia Agung Patroli Surga?" Bai Zong terdiam, nadanya bergetar. Tidak ada batasan tingkat kultivasi untuk Celestial Patrol Grand Venerable, ia dapat ditunjuk oleh Istana Pengadilan Manusia. Sejak Istana Taman Manusia didirikan, aturan-aturan ditetapkan. Di bawah alam dewa kuno, seseorang mesti memberi penghormatan setelah melihat patroli surgawi yang agung. Bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun lamanya, aturan ini sudah tertanam kuat di hati dan pikiran masyarakat. Jika ada orang yang tidak tahu, mereka hanyalah beberapa kultivator yang baru saja memasuki tingkat bawah bidang bintang atas. Bai Chong, seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 7 yang bermartabat, telah hidup selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ketidaktahuan dan ketidakhormatan adalah dua konsep yang berbeda. Su Han menatap Bai Chong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua Bai, tolong beritahu aku, apa hukuman karena tidak menghormati Yang Mulia Agung Patroli Surgawi?" Mendengar ini, Bai Chong tidak dapat menahan tawa. Istana manusia sudah diambang kehancuran, dan kau, Su Han, benar-benar menganggap serius Patroli Surgawi Agung yang mulia. Namun, dia tidak akan mengatakannya secara terbuka. Lagi pula, Istana manusia selalu berpihak pada umat manusia. Jika dia bahkan tidak menghormati Istana manusia, maka itu sama saja dengan mengkhianati umat manusia. Kita kesampingkan dulu, yang perlu kau jelaskan sekarang adalah seberkas cahaya ini. Sela Dewa Kuno Tailing. Bagus. Su Han mengangguk, tetapi masih menatap Bai Chong, karena Istana Enam Harmoni tidak menganggap serius peraturan, maka setelah kita menaiki tangga surgawi, aku akan secara pribadi mengunjungi tetua Bai dan menjelaskan peraturan kepadanya dengan benar. Apakah kamu mengancamku? Bai Chong menganggapnya menggelikan. Pada saat kritis ini, Anda, sebagai Yang Mulia Patroli Surgawi, masih ingin memulai pertikaian internal. Kau juga tahu kalau aku adalah penguasa Patroli Surgawi? Tanya Su Han. Baiklah. Dewa Kuno Tailing meraung, "Su Han, aku butuh penjelasanmu." Bajingan. Su Han tiba-tiba berteriak, "Kau pikir kau siapa? Kalaupun aku yang menciptakan sinar cahaya ini, kenapa aku harus menjelaskannya padamu?" Mendengar ini, seluruh ruangan menjadi sunyi. Dewa Kuno Tailing menatap Su Han dengan tidak percaya selama beberapa saat, lalu akhirnya berkata dengan suara dingin, "Jika aku tidak salah dengar, kau baru saja menyuruhku tersesat." Bai Chong dan para ahli lainnya dari Istana Enam Harmoni juga memasang ekspresi muram, kemarahan mereka meningkat. Kekuatan para dewa kuno tidak dapat diganggu-gugat. Sekalipun Su Han memiliki istana Pangeran Yun di belakangnya dan Ratu Kehancuran mendukungnya, dia tidak mungkin sesombong ini, kan? Pada hakikat, fondasi medan bintang superior terletak pada pusat kekuatan tingkat dewa kuno ini. Mereka adalah puncak keberadaan, meskipun mereka hanya satu bintang, mereka tidak boleh diremehkan. Mengumpat secara pribadi adalah hal yang wajar, tapi sekarang, di depan banyak orang, Su Han berani mengumpatnya secara terbuka. "Su Han, beraninya kau menghina dewa-dewa kuno." Bai Chong menarik napas dalam-dalam. "Menghina?" Su Han terkekeh, "Aku, Su Han, berani membunuh bahkan setengah orang suci seperti Taiping Tianzun dan Dewa Kuno Taiji, apalagi Dewa Kuno Bintang 1 sepertimu." Di luar Gunung Tianya, sorotan cahaya melonjak terus-menerus, menyerupai kepompong ulat sutra raksasa di dalamnya. Di luar sorotan cahaya itu, kecuali para iblis, semua orang tampaknya telah melupakan keberadaannya. Wajah Dewa Kuno Tailing sedingin es, dan auranya melonjak. Tekanan mengerikan itu seolah menekan Su Han kapan saja. Bai Chong dan yang lainnya mengepalkan tangan, menggertakkan gigi,
dan berharap bisa menggigit Su Han sampai mati sepotong demi sepotong. Akan tetapi, mereka akhirnya menekan dorongan ini. Saat itu, Su Han memanggil penyihir leluhur dan membunuh 3 orang dalam 3 tarikan napas. Di antara mereka ada 2 dewa kuno puncak dan 1 dewa setengah. Sekalipun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka telah mendengarnya dari orang lain. Terlebih lagi, adegan itu direkam oleh banyak orang dengan kristal memori, dan masih menimbulkan sensasi hingga saat ini. Bagaimana mungkin Bai Chong dan yang lainnya tidak mengetahuinya? Memangnya kenapa kalau aku marah? Memangnya kenapa kalau aku jijik? Seperti yang dikatakan Su Han, dia berani membunuh bahkan setengah orang suci, apalagi Dewa Kuno Tailing bintang 1 ini. Kalau saja ada Dewa Kuno Tailing dan Su Han di sini, dan mengingat apa yang terjadi saat itu, Dewa Kuno Tailing mungkin benar-benar akan diam dan menelan amarahnya. Namun saat ini, di hadapan begitu banyak orang, di mana ia meletakkan wajahnya. Setelah terdiam cukup lama, Dewa Kuno Tailing akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, "Maksudmu, kau masih punya cara seperti itu untuk membunuhku?" "Membunuhmu?" Su Han mencibir, "Apakah kau percaya jika kau membuatku marah, aku bahkan dapat menghancurkan istana 6 harmoni milikmu?" Dewa Kuno Tailing terdiam, amarahnya mencapai puncaknya. Sebagai alam dewa kuno yang bermartabat, kita tidak boleh tinggal diam menghadapi penghinaan seperti itu. Terlebih lagi, Dewa Kuno Tailing juga merasa bahwa Su Han tidak akan lagi memiliki metode mengerikan yang biasa dimilikinya. Jika tidak, dia pasti sudah memusnahkan semua kekuatan yang menentangnya di wilayah bintang atas sejak lama. Oke. Dewa Kuno Tailing menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat penuh niat membunuh. "Aku benar-benar menyaksikan semuanya hari ini, tetapi kau juga akan membayar harga atas kata-katamu." Nuung. Sebelum dia selesai berbicara, perubahan aneh lainnya terjadi dari arah datangnya sinar cahaya itu. Munculnya suara dengungan ini menarik banyak perhatian. Semua orang melihat ke arah itu. Berkas cahaya, yang awalnya membentang lebih dari 10 juta mil, kini terus menyusut. Di dalam sorotan cahaya itu, selain cahaya putih, Su Han melihat sesuatu yang lain untuk pertama kalinya. Yaitu sebuah angka, sosok yang sangat besar. Aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi aku samar-samar dapat merasakan kehadirannya. Justru karena dia merasakan aura inilah alis Su Han berkerut sekali lagi. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa sosok itu adalah hantu. Tetapi hantu sebesar itu hanya memiliki aura setengah dewa surgawi. Dia merasakannya dengan jelas dan tidak membuat kesalahan dalam perkiraannya. Aura itu memang sama persis dengan aura dewa surgawi setengah langkah. Tingkat aura ini sama sekali tidak sesuai dengan pancaran cahaya yang telah menyebar sejauh jutaan mil. Tak lama kemudian, pikiran Su Han berubah. Saat berkas cahaya mengecil, bayangan hantu itu perlahan mengecil. Saat menyusut, ia juga tampak menjadi semakin padat. Yang terpenting, setelah beberapa saat, aura hantu ini telah menembus setengah langkah alam dewa surgawi dan mencapai alam dewa surgawi bintang 1. Namun, ini tampaknya baru permulaan. Pada waktu berikutnya, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, sampai 7 bintang, puncaknya. Aura dewa surgawi puncak sudah cukup kuat, namun berkas cahayanya masih setinggi puluhan ribu kaki, dan hantu di dalamnya juga tingginya ribuan kaki. Semua orang mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Mereka juga bisa merasakan aura itu, yang terasa sangat menakutkan. Pada suatu saat tertentu, wow, sinar cahaya itu menyatu sepenuhnya dan menghilang. Bayangan hantu itu mengecil seluruhnya, akhirnya menampakkan sosok yang berdiri di sana. Dia adalah seorang pemuda dengan penampilan biasa saja, tetapi wajahnya membuat Zhou Yue dan yang lainnya terdiam sejenak. "Sui!" Zhou Yue berseru secara naluriah. Dia merasa bimbang, bertanya-tanya apakah tidak menyelamatkan Sui adalah keputusan yang benar atau salah. Kemudian, keturunan dari 4 klan suci agung semuanya pergi memburu Sui.
Zhou Yue berpikir Sui sudah tamat dan hanya bisa mendesah dalam hati. Tanpa diduga, Sui tidak hanya selamat, tetapi juga menyebabkan keributan besar. Kata-katanya mengejutkan Su Han. Apakah dia Sui? Melihat laki-laki yang kurus seperti dirinya, tetapi memiliki fitur wajah tajam dan sedikit dingin, Su Han agak terkejut. Dia sudah membayangkan seperti apa Sui, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau hatinya akan sedingin itu. Bush! Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Sui. Aura itu mengguncang lingkungan sekitar, membentuk badai yang menyapu langsung ke dalam kehampaan. Alam dewa kuno. Kelopak mata Su Han berkedut. Yang lainnya juga mengalami kontraksi tajam pada pupil mata mereka. Tekanan dan aura alam dewa kuno berbeda dalam hal level, terutama bagi seseorang seperti Bai Chong, yang berada di puncak alam dewa surgawi, untuk merasakannya dengan paling jelas. Namun, saat semua orang terkejut, aura alam dewa kuno di tubuh Su Yi dengan cepat menghilang. Ada 7 bintang di antara alisnya, yang berwarna biru tua, melambangkan alam dewa mendalam. Apa yang terjadi? Su Han mengerutkan kening. Semua orang mengira Su Yi telah berhasil menembus alam dewa kuno, lagi pula, aura sebelumnya tidak bisa dipalsukan. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa mencapai puncak alam dewa mendalam lagi? Tidak, harusnya dikatakan itu adalah alam dewa surgawi setengah langkah. Tetapi semua itu tidak penting sekarang, itu tidak menjelaskan keraguan dalam benak Su Han dan yang lainnya. Dia masih hidup, cibir dewa kuno Tai Ling. Ekspresi Qiping dan yang lainnya sedikit berubah, tetapi mereka tetap diam. Zhou Yue menundukkan kepalanya dan tetap diam. Hanya Su Han dan yang lainnya yang mengawasi Su Yi. Seolah merasakan tatapan ini, wajah dingin Su Yi sedikit terangkat. Tatapannya menyapu dewa kuno Tai Ling dan Bai Chong, dan berhenti sejenak saat dia melihat Qiping. Qiping segera memalingkan kepalanya ke tempat lain, berpura-pura tidak melihatnya. Su Han dapat melihat bahwa ekspresi Su Yi berubah sedikit dingin saat dia melihatnya. Namun, dibandingkan dengan Qiping, ekspresi Su Yi bahkan lebih dingin saat dia menatap Zhou Yue. Tatapannya beralih lagi, menyapu anggota Sekte Phoenix sebelum akhirnya tertuju pada Su Han. Segala sikap dinginnya lenyap, tergantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan luar biasa, tubuhnya gemetar. Pemilik, tanpa ragu sedikit pun, Su Yi berlari ke arah Su Han dengan kecepatan tercepat yang pernah dicapainya. Su Han mengerutkan kening dan segera melambaikan tangannya, menciptakan penghalang cahaya yang menghalangi jalan Su Yi. Siu, Beng. Su Yi jelas tidak menyangka Su Han akan melakukan ini. Ia fokus menyerang Su Han dan tanpa pertahanan sama sekali, sehingga ia menabrak penghalang cahaya dengan keras dan terlempar puluhan meter. Puff! Melihat ini, banyak anggota Sekte Phoenix tidak dapat menahan senyum. Tang Yi, Ye Xiaofei, dan lainnya khususnya menganggap Su Yi cukup menarik. Guru, apa maksud Anda dengan ini? Su Yi berdiri, dan entah dia benar-benar kesakitan atau berpura-pura, dia memegang punggung bawahnya dengan kedua tangan dan meringis saat berbicara. Su Han tidak menyangka orang ini benar-benar akan menabrak layar cahaya. Bagi orang normal, meski kecepatan reaksinya lambat, tingkat kultivasi alam dewa surgawi setengah langkah seharusnya mampu berhenti, bukan? Namamu Su Yi. Su Han mengamati orang itu. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat mengingat siapa orang lainnya. Ingatan Su Han secara alami sangat baik, dia dapat mengingat orang-orang dari puluhan juta tahun yang lalu, apalagi di kehidupan ini. Guru, apakah Anda tidak mengenali saya? Su Yi tampak cemas, ini aku. Aku tahu itu kamu. Su Han berkata dengan kesal, dan siapa kamu? Su Yi terdiam. Pernyataan ini kedengarannya kontradiktif, tetapi sebenarnya sepenuhnya benar. Tentu saja Anda adalah Anda. Tetapi siapakah Anda? Guru, apakah Anda ingin melihatnya lagi? Su Yi bergerak mendekati layar cahaya itu. Kalau saja tidak ada tabir cahaya, dia pasti sudah mendekati Su Han. Su Han merasa agak malu. Dilihat dari sikap Su Yi,
sepertinya dia tidak berpura-pura. Terlebih lagi, dia telah mengaku sebagai orang Suhan, jadi sepertinya dia tidak hanya menggunakan nama Suhan untuk membuat masalah bagi dirinya sendiri. Lagi pula, dia punya cukup banyak musuh di bidang bintang atas, dan dia bukan orang yang super kuat. Hanya dengan gelar reinkarnasi Kaisar Naga Iblis kuno, tidak banyak orang yang peduli. Dalam situasi ini, Sui masih bisa mengatakan bahwa dia adalah salah satu darinya, yang menunjukkan adanya keberanian. Yang terpenting, ia tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, sebaliknya, ia terus membunuh iblis. Bahkan, ia memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Namun, Suhan menatapnya lama tetapi masih tidak bisa mengenali siapa dia. Setelah menjalani 2 kehidupan dan bertemu begitu banyak orang yang lewat, Suhan tidak mungkin mengingat setiap orang yang ditemuinya setiap menit dan setiap detik, bukan. Ia hanya memikirkan orang-orang yang pernah ditemuinya, dan lelaki yang tampak dingin tetapi sebenarnya cukup lincah ini tidak ada di antara mereka. "Guru, saya sangat sedih." Sui berteriak, hidungnya meler, "Aku berkelana kemana-mana, dari wilayah bintang tengah hingga wilayah bintang atas, dan aku tak tahu berapa banyak bahaya yang kuhadapi di sepanjang jalan. Tapi pada akhirnya, kau bahkan tak mengenaliku. Aku tak ingin hidup lagi." Setelah berkata demikian, Sui menjulurkan kepalanya dan menghantam langsung ke layar cahaya itu. Akan tetapi, dia berhenti tepat sebelum menabrak layar cahaya. Dengan ekspresi putus asa, dia berkata, "Guru, saya hampir jatuh dan mati, tidakkah Anda akan menghentikan saya?" Tang Yi dan yang lainnya tertawa lagi, berpikir dalam hati bahwa orang ini sungguh berkarakter. "Layar cahaya ini tidak akan membunuhmu. Kalau kau benar-benar ingin bunuh diri, aku bisa mencarikanmu tempat," kata Suhan. Sui memutar matanya, hendak menangis lagi, tetapi kemudian mendengar Suhan memarahi, "Bicaralah dengan benar." Karena tidak punya pilihan lain, Sui hanya bisa berkata, "Daerah bintang tengah, kota Tangshan, kedai kecil, apakah pemiliknya ingat?" Suhan berpikir sejenak lalu mengangguk, lalu berkata, "Aku masih ingat sedikit." Sui melanjutkan, "Waktu itu, pelayan memberiku kristal abadi dan kristal memori. Apakah Tuan masih ingat?" Mendengar ini, mata Suhan langsung melebar. "Itu kamu?" "Tentu saja aku," Sui berkata dengan ekspresi sedih. Guruku tersayang, apakah Anda akhirnya ingat?" Suhan tidak bisa menahan senyum pahit. Pada akhirnya, dia hanya bertemu pria ini 1 kali, di kedai itu. Faktanya, Suhan bahkan tidak melihatnya dengan saksama saat itu, jadi bagaimana dia bisa mengingatnya dengan jelas. Tetapi ketika menyangkut kristal memori, Suhan langsung mengingatnya. Kristal memori berisi tubuh suci Kunpeng. Teknik kultivasi tubuh ini, yang dianggap sangat kuat bahkan di domain suci, hampir tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali orang-orang dari Sekte Phoenix oleh Suhan. Itulah sebabnya Suhan langsung teringat Suyi setelah Suyi menyebutkan kristal ingatan. Ketika Suhan pertama kali tiba di wilayah bintang tengah, orang inilah yang memberitahunya di mana pasar gelap Wuwang berada. Percakapan santai saat itu juga menggugah rasa iba Suhan. Meski begitu, tubuh suci Kunpeng yang diberikan Suhan padanya hanya bisa dilihat 1 kali. Jika tidak, siapapun bisa mendapatkan metode kultivasi tubuh suci Kunpeng. Melihat Suyi lagi sekarang, Suhan tidak dapat menahan diri untuk mengingat penampilan pelayan itu dulu. Saat kedua gambar itu berangsur-angsur tumpang tindih, Suhan akhirnya menyadari bahwa itu memang dirinya. "Tapi bagaimana aku bisa menjadi tuanmu? Dan ada apa dengan namamu, Sui?" Suhan mengerutkan kening. Sui segera menjelaskan, "Saat itu, saya bekerja di sebuah kedai kecil. Jika bukan karena teknik kultivasi tubuh yang diberikan guru, saya khawatir saya akan terjebak di wilayah bintang tengah seumur hidup. Semua yang saya miliki saat ini adalah berkat kebaikan guru saat itu. Jika saya tidak memanggil Anda, Guru, apalagi yang bisa saya panggil? Mengenai nama Anda,"
Sambil menggaruk kepalanya, Sui terkekeh dan berkata, "Kau kan majikannya, jadi tentu saja aku akan pakai margamu. Kalau kau punya pelayan lain, aku bisa dipanggil Suer, Susan, atau bahkan Subai. Aku tidak pilih-pilih nama, aku suka nama apapun yang kau sarankan." Hahaha. Ye Xiaofei dan yang lainnya terdiam dan tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kau tertawakan? Apa yang lucu?" kata Sui, tak bisa berkata-kata. Suhan memutar matanya, "Apa maksudmu dengan Suer dan Susan? Tidak bisakah kau memberi nama yang tepat? Lagi pula, siapa nama aslimu?" Dan kata, "Tuan, sangat tidak pantas. Hanya budak yang disebut Tuan." "Apakah kau budakku?" "Kurang lebih begitu," kata Sui lirih. "Apa maksudmu, hampir? Aku, Suhan, tidak pernah menerima budak." Suhan mencibir. "Orang ini penurut, dia tampak sungguh-sungguh berterima kasih padaku. Namun, Suhan tidak akan memperlakukan siapapun sebagai budak, itu akan menjadi penghinaan dan penginjakan terhadap kemanusiaan. Lagi pula, bagaimana kau bisa mengenalku? Aku belum memberitahumu siapa aku waktu itu, kan?" tanya Suhan lagi. "Itu cerita yang panjang." Sui bergumam, "Jika kau memberitahuku siapa dirimu saat itu, aku tidak akan bersusah payah mencarimu. Ini jelas bukan saat yang tepat untuk menjelaskan, karena orang-orang dari istana Liu He masih ada di sini." Sekarang Sui sudah hidup dan bersatu kembali dengan Suhan. Suhan tentu saja tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. "Tuan Dewa Kuno, kami, Sekte Phoenix, mohon pamit sekarang." Suhan menoleh menatap Dewa Kuno Tailing, sambil menekankan kata-kata Dewa Kuno. Dewa Kuno Tailing mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sempat kehilangan kesabarannya, dan bahkan sempat mempertimbangkan untuk menyerang Suhan. Namun Sui kebetulan muncul, yang memberinya jalan keluar dan memungkinkannya untuk perlahan-lahan tenang. Bahkan sekarang, dia tidak berniat mengambil risiko bertarung melawan Suhan. Lagi pula, meskipun Suhan tidak lagi memiliki metode semacam itu, dia masih memiliki Istana Yun dan Ratu Kehancuran di belakangnya. Mungkinkah Istana Yun tidak akan mengirimkan ahli yang kuat untuk melindunginya? "Dan Anda, tetua Bai." Suara Suhan terdengar lagi. Ia menatap Bai Chong dengan senyum tipis, "Tangga surgawi baru akan dibuka beberapa tahun lagi. Sementara itu, kau bisa membuat dua persiapan. Pertama, meminta maaf kepada sekte kami, dan kedua, mengurus pemakamanmu sendiri. Pilihan ada di tanganmu. Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" Bai Chong mencibir. "Sepertinya Anda memilih yang terakhir." Setelah Suhan selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan memimpin anggota Sekte Phoenix menjauh. Tentu saja, para jenius iblis yang telah dikendalikan pun tidak luput dari hal itu. Di langit berbintang, sutra emas raksasa itu terbang melintas, menuju langsung ke arah istana Raja Awan. Suhan dan yang lainnya pergi tanpa dihentikan oleh Istana Enam Harmoni. Meskipun mereka berharap bisa membunuh Suhan sekarang, itu jelas mustahil. Belum lagi kehadiran Cloud King's Mansion dan Destruction Queen, prestasi gemilang Suhan di dunia iblis telah membuatnya menjadi nama rumah tangga di wilayah bintang atas. Sebelumnya, meskipun mereka tahu bahwa Suhan berada di pihak Star Alliance dan menentang banyak kekuatan, banyak kultivator tidak tahu apakah dia baik atau jahat. Saat itu, Suhan tidak mengungkapkan identitasnya, jadi para kultivator ini secara alami bersikap netral. Sekarang, Suhan telah membunuh begitu banyak jenius iblis, termasuk 2 dari 10 yang teratas dalam daftar perburuan iblis, yang cukup untuk membuat banyak pembudidaya nakal berbondong-bondong mendatanginya. Lebih jauh lagi, identitasnya telah terungkap, gelar Kaisar Kuno Naga Iblis bukanlah lelucon. Kalau saja tidak karena masih ada para jenius iblis yang merajalela di kawasan bintang atas, area di depan rumah Raja Awan mungkin sudah dikepung orang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Istana Liu He berani mengambil tindakan? Menghentikan Suhan adalah satu hal, tetapi itu bisa dimaafkan dengan alasan lain.
Tetapi dia bahkan belum pergi ke istana pengadilan manusia untuk mengambil hadiahnya, dan istana enam harmoni berani membunuhnya. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, mereka bisa saja tenggelam dalam ludah mereka sendiri. Istana Liu He tidak lebih dari sekadar tempat di mana orang bisa mengabaikan semua orang. Di atas sutra emas, Su Han tidak ragu-ragu dan membunuh semua jenius iblis yang telah diambilnya. Membunuh iblis-iblis ini hanya masalah waktu saja baginya. Ledakan amarah Su Han sebelumnya telah mengikis habis rasa belas kasihan Su Han terhadap mereka. Setelah mengalahkan para iblis ajaib itu, dia mengajukan lebih banyak pertanyaan lagi kepada Su Yi. Saat itu, Su Yi tidak mengetahui identitas Su Han, tetapi dia tahu tentang tubuh suci Kunpeng. Setelah melakukan penyelidikan ke berbagai sumber, akhirnya diketahui bahwa orang-orang dari Sekte Phoenix mengolah tubuh suci Kunpeng. Terlebih lagi, saat melihat potret Su Han, dia menyadari bahwa orang yang memberinya tubuh suci Kunpeng adalah Su Han. Dia memang telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dalam pencariannya terhadap Su Han, dan meskipun dia tidak banyak bicara, semua orang bisa merasakannya. Su Han sangat penasaran dengan Su Yi. Orang ini mungkin tidak memiliki bakat khusus, kalau tidak, dia tidak akan bekerja sebagai pelayan di kedai itu selama ini. Ketika Su Han memberinya tubuh suci Kunpeng saat itu benar-benar karena rasa kasihan, dia tidak pernah berniat untuk mengolahnya. Namun siapakah yang menyangka bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan melahirkan seorang anak ajaib? Dia memang seorang anak ajaib. Saat Su Han pertama kali bertemu dengannya, tingkat kultivasi orang ini lebih rendah dari Su Han. Namun kini, dia telah mencapai setengah langkah alam dewa surgawi, setara dengan Su Han. Su Han memiliki cincin putra suci Sumeru, apa yang dimilikinya? Tidak ada apa-apa di sana. Yang terpenting, Su Yi tidak bergabung dengan faksi manapun, dan semua sumber daya kultivasinya diperoleh sendiri. Dalam keadaan seperti itu, ia pasti akan membuang banyak waktu. Kalau dia bukan anak ajaib, lalu dia siapa? Dia bukan hanya seorang jenius, tapi dia mungkin seorang jenius yang luar biasa. Apakah aku benar-benar seberuntung itu? Su Han menyentuh hidungnya dan berpikir dalam hati. Su Han tidak bertanya mengapa kultivasi Su Yi begitu cepat. Setiap orang punya takdir dan rahasianya masing-masing, tidak pantas menanyakannya di depan banyak orang. Jika Su Yi ingin memberitahuku, dia tentu akan melakukannya. Setelah berpikir sejenak, Su Han bertanya lagi, apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Tianya? Apakah kau memasuki penghalang cahaya itu? Ya, Su Yi mengangguk dan berkata, tingkat kultivasiku sebelumnya hanya alam dewa mendalam bintang 5. Awalnya aku berniat membunuh seorang keturunan kerajaan, tetapi siapa sangka mereka akan mulai berkomplot melawanku sejak saat itu. Waktu telah berlalu begitu lama, dan tingkat kultivasiku telah mencapai alam dewa surgawi setengah langkah. Aku tidak pernah memikirkan konspirasi orang-orang ini. Kau ingin membunuh keturunan kerajaan? Su Han sedikit mengernyit, keturunan kerajaan itu semuanya berada di alam setengah langkah Kaisar Iblis, atau setidaknya puncak alam Raja Iblis. Ditambah lagi kekuatan garis keturunan mereka, dan mereka mungkin sebanding dengan Kaisar Iblis darah pertama. Beberapa yang lebih kuat bahkan bisa melawan Kaisar Iblis darah kedua. Dan kultivasimu hanya di alam dewa mendalam bintang 5, bagaimana mungkin kau bisa membunuh mereka? Master Sekte, panggil aku Master Sekte. Su Han menyela Su Yi, berkata dengan kesal, mulai sekarang, jangan panggil aku guru lagi. Panggil saja aku Ketua Sekte. Mulai sekarang, kau adalah salah satu dari mereka, anggota Sekte Phoenix. Mengerti? Baiklah. Su Yi tampak enggan, tetapi diam-diam gembira. Perubahan status juga sedikit meningkatkan statusnya. Ketika dia keluar di masa depan, orang-orang tidak akan lagi mengatakan bahwa dia adalah pelayan Su Han, tetapi dia adalah anggota Sekte Phoenix. Mana yang lebih baik sudah jelas. Teruskan, kata Su Han lagi. Uhuk-uhuk. Su Yi terbatuk 2 kali sebelum berkata, Master Sekte,
meskipun saat itu aku hanya berada di alam dewa mendalam bintang 5, jika kultivasi fisik dan kultivasi bela diriku digabungkan, ditambah dengan kuali pemurnian iblis, aku yakin bisa membunuhnya bahkan di alam kaisar iblis bintang 3. Apa? Mendengar ini, mata semua orang terbelalak, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Kau, seorang kultivator alam dewa mendalam bintang 5, bisa membunuh kaisar iblis darah 3. Apakah itu berarti kau juga bisa membunuh kultivator alam dewa surgawi bintang 3? Tanya Ling Xiao tak percaya. Yah, tidak banyak bedanya, kan? Kata Sui. Astaga, kau tidak sedang menyombongkan diri, kan? Gerutu Ling Xiao. Bahkan mereka mungkin tidak dapat membunuh seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 3, meski berada di alam dewa mendalam bintang 5. Ini setidaknya berarti bahwa kekuatan tempur Sui sebanding dengan dewa langit bintang 4 atau bahkan bintang 5. Lagi pula, masih sangat sulit bagi seseorang di alam dewa surgawi bintang 3 untuk membunuh seseorang yang levelnya sama. Jika Sui berani mengatakan itu, dia pasti percaya diri. Ling Xiao dan yang lainnya benar-benar tidak dapat mempercayainya. Ini sama saja dengan bertempur melintasi wilayah baru. Pada tingkat ini, siapa lagi selain pemimpin sekte yang bisa mencapainya? Alasan saya dapat bertarung melawan musuh yang levelnya lebih tinggi adalah karena Devouring Demon Shadow. Ye Xiaofei mampu bertarung melampaui levelnya karena dia memiliki pedang hukuman surgawi. Tang Yi, Xiao Qinxian, dan Xin Leng. Mereka mampu melawan lawan yang pangkatnya lebih tinggi karena mereka mempunyai metode yang berbeda. Tapi bagaimana dengan Sui? Dia mengandalkan. Salah. Ling Xiao tiba-tiba teringat dan berseru kaget, apa yang baru saja kau katakan? Kau bisa menggabungkan kultivasi seni bela diri dengan kultivasi fisik, dan kuali pemurnian iblis. Jika kemampuan Sui dalam menggabungkan dua tingkat kultivasi saja sudah mengejutkannya, maka kemunculan kuali pemurnian iblis sungguh sangat mencengangkan. Apa itu kuali pemurnian iblis? Ini adalah artefak paling berharga keempat di antara 10 artefak dewa kuno. Hal pertama yang dipikirkan Ling Xiao adalah apakah kuali pemurnian iblis milik Sui dan artefak kuno kuali pemurnian iblis memiliki nama yang sama. Namun selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mendengar ada benda yang memiliki nama yang sama dengan artefak ajaib ini. Su Han berdiri di sana dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, dia langsung menangkap maksud utama yang disampaikan Sui. Ling Xiao dan yang lainnya terkejut karena Sui mampu bertarung melampaui levelnya, tetapi Su Han terkejut dengan kemunculan kuali pemurnian iblis dan perpaduan kultivasi seni bela diri dan kultivasi fisik. Tak perlu dikatakan lagi, kuali pemurni iblis adalah salah satu dari 10 artefak dewa kuno. Dilihat dari kekuatan pedang Xuan dan Fuxiqin, benda ini juga bukan artefak biasa. Penggabungan dua tingkat kultivasi adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Su Han. Hanya Su Han yang tahu betapa sulitnya menyatukan keduanya. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Han menderita penyimpangan Qi dan akhirnya meninggal karena ia sedang meneliti penggabungan tingkat kultivasi ini. Dalam kehidupan ini, tanpa bantuan seseorang, dia tetap tidak akan bisa berhasil. Setelah menjalani dua kehidupan, satu-satunya orang yang Su Han ketahui telah menggabungkan dua tingkat kultivasi adalah dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Sui, bagaimana dia bisa melakukannya. Sayangnya, Su Han tahu kebenarannya dengan baik, dan bertanya tidak akan membuat perbedaan. Itu seperti memiliki seorang guru yang membantu Anda, bahkan jika Anda tahu alasannya, apa yang dapat Anda lakukan? Ambil contoh keberuntungan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajarinya. Lebih baik tidak bertanya sama sekali. Bagaimana jika Sui menjawab dan fusinya berhasil dengan mudah? Bukankah Su Han akan marah besar? Lao Su menghabiskan kultivasinya di alam berdaulat dan bahkan kehilangan nyawanya, hanya untuk bersusah payah menyatukan tingkat kultivasinya dengan bantuan orang lain. Dan Anda berhasil dengan mudahnya. Saya tidak akan bertanya, sama sekali tidak.
Su Han mengepalkan tangannya erat-erat, masih merasakan dorongan untuk meninju Sui. Berapa level kuali pemurnian iblismu? Suara Ling Xiao terdengar dari samping. Dia bertanya dengan sangat hati-hati, dan semua orang menatap tajam ke arah Sui. Sui jelas tahu apa yang mereka maksud dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bercanda. Jika aku bilang itu hanya artefak biasa dari medan bintang yang lebih tinggi, kamu pasti akan kecewa, kan? Saya tidak bisa lebih bahagia lagi. Ling Xiao menunjuk Xiao Qinxian dan Xin Leng dan berkata, mereka berdua punya artefak kuno, dan gadis ini juga punya pedang jahat hukuman surgawi. Aku satu-satunya yang tidak punya, jadi tentu saja aku tidak senang. Oh, kata-kata ini menggelitik minat Sui. Dia menatap Xin Ling dan Xiao Qinxian lalu bertanya, bolehkah aku bertanya dua artefak kuno apa yang kalian peroleh? Fuxiqin, kata Xiao Qinxian singkat. Pedang Xuan. Xin Leng melirik Su Han dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, tapi itu hanya roh pedang, tubuh pedang belum diperoleh. Astaga, ini sungguhan. Bibir Sui berkedut, kukira aku satu-satunya yang cukup beruntung mendapatkan artefak kuno. Kalian juga mendapatkannya, dan pedang hukuman surgawi. Sui lalu menatap Ye Xiaofei, kudengar benda itu setara dengan artefak kuno, berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Kau hanya wanita lemah, aku khawatir. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, raut wajah Ye Xiaofei berubah sedingin es. Ya, sangat cocok untukmu, sungguh sangat cocok. Sangat cocok dengan temperamenmu. Sui mengangguk serius. Ye Xiaofei lalu mendengus pelan dan mengabaikannya. Kamu terlihat sangat keren sebelumnya, tapi ternyata kamu hanya berpura-pura. Goda Tang Yi, bukankah ini semua karena Istana Enam Harmoni itu? Senyum Sui lenyap, lalu ia mencibir, Zhou Yue itu jelas melihatku dikejar sebelumnya, tapi dia menutup mata. Bahkan ketika aku memohon bantuannya, dia tampak acuh tak acuh, dan hanya melihatku memasuki Gunung Tianya. Kalau bukan karena kuali pemurnian iblis, aku takkan bisa menembus penghalang cahaya itu. Saat kau, ketua sekte, melihatku, aku mungkin sudah menjadi mayat. Zhou Yue pernah melihatmu sebelumnya. Iblis ungu Senli mengerutkan kening. Yang lainnya juga tampak agak suram. Penghalang Kiping memang bagus, tapi Zhou Yue bahkan lebih hina. Dia jelas melihat Sui, tapi tidak menawarkan bantuan apapun. Bajingan-bajingan dari Istana Enam Harmoni ini benar-benar tak berperasaan. Sudahlah. Sui melambaikan tangannya dan berkata, wajar saja kalau mereka tidak bersalah. Lagi pula, alam dewa surgawi tidak bisa menyerang para jenius iblis ini, tapi pihak lain bisa menyerang mereka. Wajar saja kalau Istana Enam Harmoni takut menimbulkan masalah. Jelas, dia tidak bermaksud seperti itu. Namun, saya khawatir Su Han mungkin akan menimbulkan masalah bagi Istana Enam Harmoni karena masalah sepele seperti itu. Kamu tidak perlu melakukan itu. Su Han berkata dengan tenang, cepat atau lambat aku akan pergi ke Istana Enam Harmoni, bukan untukmu, tapi demi diriku sendiri. Sui tidak menjawab. Ia berpikir dalam hati, sepertinya rumor di wilayah bintang atas memang benar. Master Sekte dan Istana Enam Harmoni memang tidak pernah berhubungan baik. Oleh karena itu, lebih dapat dimengerti jika Istana Enam Harmoni tidak turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Su Han tidak bertanya dari mana asal kuali pemurnian iblis itu, melainkan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tirai cahaya itu? Bagaimana kau bisa masuk? Kudengar bahkan setengah orang suci pun tidak bisa masuk. Setengah dewa. Mata Sui melebar. Meskipun ia dapat bertarung hampir di seluruh wilayah utama, ia bukanlah Su Han dan tidak memiliki pengalaman Su Han dalam menjalani dua kehidupan. Setengah orang suci. Terlepas dari kekuatan tempur mereka, sekadar mendengar tentang mereka saja sudah cukup untuk mengejutkan pikiran seseorang. Apa yang terjadi pada sang dewa? Ling Xiao mengerucutkan bibirnya, jangan anggap mereka sekuat itu. Pemimpin sekte sudah mengalahkan salah satu dari mereka.
Mata Sui yang sudah terbelalak hampir keluar dari rongganya setelah mendengar ini. Master Sekte, kau membunuh seorang setengah suci. Dia menatap Su-han, matanya dipenuhi keterkejutan, tak dapat mempercayainya. Itu adalah setengah dewa. Meski aku tak pernah makan babi, aku pernah lihat babi berlari. Istilah setengah dewa melambangkan puncak bidang bintang tingkat atas, suatu eksistensi yang bahkan dihindari oleh dewa kuno bintang 7. Meskipun dia tidak berani menatap Su-han secara langsung, Sui diam-diam telah mengamatinya sebelumnya. Pemimpin sekte di hadapanku hanya berada pada level yang sama denganku, seorang dewa surgawi setengah langkah. Satu hal bagiku jika mampu bertarung melawan ahli alam dewa surgawi, tapi dia bahkan bisa membunuh setengah suci. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tang Yi berbisik, memang benar pemimpin sekte membunuh setengah orang suci, tapi itu bukan seperti yang kau pikirkan. Jika seseorang bisa membunuh setengah orang suci dengan tingkat kultivasiku saat ini, maka mereka tidak perlu berkultivasi sama sekali. Su-han menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Sui menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, kemampuan Su-han membunuh setengah orang suci merupakan bukti kekuatannya. Awalnya aku berpikir, karena kultivasiku begitu cepat dan kekuatanku sekarang, aku pasti akan memamerkannya padamu, gumam Sui lirih. Hahaha, meski suaranya tidak keras, semua orang mendengarnya dan tidak dapat menahan tawa. Mereka tentu saja dapat memahami perasaan Sui. Kecepatan kultivasinya begitu cepat sehingga bahkan dengan cincin Sumeru yang memberikan peningkatan kecepatan 10.000 kali lipat, semua orang masih dapat disusul olehnya. Sui mungkin tahu betapa luar biasanya dirinya, itulah sebabnya dia ingin menemukan Su-han, membimbingnya menaklukkan dunia, dan juga membiarkan dirinya menikmati momen kesombongan di depan Su-han. Dia praktis berkata kepada Su-han, keputusanmu untuk membimbingku saat itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Sui ditampar wajahnya tanpa dia sadari. Rasa kehilangan yang amat mendalam itu pastilah sangat tidak mengenakan. Pemimpin sekte itu begitu kuat, dan kau masih tidak senang. Ling Xiao menepuk bahu Sui dan terkekeh, kau masih terlalu hijau. Kau harus ingat bahwa di sekte Phoenix, hanya ketua sekte yang bisa memberi kita gengsi. Kita tidak bisa memberi gengsi pada ketua sekte, mengerti? So, aku tidak percaya. Sui mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi arogan, tunggu saja. Setelah kau mendaki tangga surgawi, kau akan tahu siapa yang sebenarnya menggendongmu. Sangat percaya diri, kata Su-han sambil tersenyum tipis. Sekarang Sui telah menjadi anggota sekte Phoenix, Su-han telah sepenuhnya menghilangkan keraguannya tentangnya. Jika dia benar-benar bisa menjadi lebih kuat dengan cepat, Su-han pasti akan sangat senang melihatnya. Ling Qiao dan yang lainnya mencemooh pendatang baru ini. Mereka tidak setuju dengan sikap arogan Sui, dan entah itu provokasi atau sarkasme yang sebenarnya, mereka semua menggelengkan kepala dengan nada meremehkan. Kamu tidak percaya padaku? Sui mendengus dan berkata, bukankah kita baru saja membicarakan layar cahaya itu? Sekarang aku akan menjelaskannya padamu. Di dalam tirai cahaya, ada jiwa yang tersisa. Aku bisa memasukinya berkat panci pemurnian iblis, dan berkat panci pemurnian iblis pula aku bisa memurnikan jiwa yang tersisa itu. Aku tidak tahu siapa arwah yang tersisa itu. Sepertinya ia telah kehilangan kesadaran sepenuhnya, tetapi ia tidak terasa baik bagiku. Sebaliknya, ia sangat jahat. Tentu saja, kau tak perlu menganggapku kejam. Saat aku dikejar oleh keturunan 4 klan suci dan tak punya pilihan selain menyerbu penghalang cahaya, jiwa sisa ini langsung menyerbu ke arahku. Ia ingin melucuti tubuh fisikku dan merebut jiwa primordialku. Kalau aku tidak punya kuali pemurnian iblis, aku pasti bukan tandingannya. Tapi kuali pemurnian iblis punya daya hancur yang tak terbayangkan terhadap makhluk-makhluk seperti jiwa ini. Meski begitu, aku hampir mati di tangan jiwa sisa itu.
Setelah aku memurnikan jiwa yang tersisa itu, jiwa itu telah sepenuhnya diubah menjadi sumber daya di dalam tubuhku. Namun, aku menggunakan panci pemurnian iblis untuk menekan sumber daya ini semaksimal mungkin karena aku masih ingin memasuki tangga surgawi. Kalau tidak, aku mungkin sudah menembusnya sekarang. Mendengar ini, mata Su Han berbinar, sementara Ling Xiao dan yang lainnya tampak berpikir, atau lebih tepatnya, mereka tampak mempercayainya tetapi tidak sepenuhnya. Masih tidak percaya, Sui memelototi Ling Xiao dan yang lainnya. Meskipun dia baru saja bergabung dengan Sekte Phoenix, dia jelas memiliki bakat alami dalam menjalin pertemanan, yang mungkin ada hubungannya dengan pengalamannya di kedai minuman saat itu. Pelayan mana yang tidak ramah secara alami? Surat. Su Han mengangguk dan berkata, saat pertama kali kau muncul, kami semua merasakan serangkaian aura yang menakjubkan. Kau baru mereda saat mencapai alam dewa kuno. Sui berkata, benar. Semua hambatanku telah dipatahkan. Jika aku benar-benar ingin menerobos, tujuan utamanya memang bisa mencapai alam dewa kuno bintang 1. Mendengar ini, mata Ling Xiao dan yang lainnya terbelalak sekali lagi. Surga tidak punya mata. Sialan, aku sudah menyimpan begitu banyak esensi dan darah, dan aku khawatir aku hanya bisa menembus alam dewa surgawi bintang 2 atau 3. Tapi orang ini langsung menuju alam dewa kuno. Kenapa? Kenapa dia bisa seberuntung ini? Dia jelek banget. Sui terdiam sesaat, memutar matanya berulang kali. Dia tahu orang-orang ini sungguh-sungguh iri, tetapi tidak sampai cemburu. Jika mereka benar-benar punya masalah dengannya, Ling Xiao dan yang lainnya tidak akan berteriak seperti ini. Itu akan menjadi yang terbaik. Tang Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu, setelah urusan tangga surgawi selesai, Sekte Phoenixku akan bisa memiliki ahli alam dewa kuno kedua. Tempat kedua, apa maksudnya? Sui refleks menjawab, aku sudah menanyakannya. Sepertinya anggota terkuat Sekte Phoenix adalah Master Sekte, tapi kultivasi Master Sekte itu baru setengah langkah dari alam dewa surgawi. Secara logika, akulah kultivator alam dewa kuno pertama, kan? Pemimpin Sekte adalah orang yang paling penting, kata Tang Yi. Mungkinkah pemimpin Sekte juga telah menyimpan sejumlah besar sumber daya, hanya menunggu untuk menerobos setelah tangga kenaikan selesai? Tanya Sui. Tidak. Tang Yi menggelengkan kepalanya pelan, pemimpin Sekte tidak perlu menerobos, dia sudah berada di alam dewa kuno. Sui sedikit terkejut, dia tidak bodoh, jadi dia cepat mengerti apa yang dimaksud Tang Yi. Maksudmu, pemimpin Sekte bisa melepaskan kekuatan tempur dewa kuno hanya dengan setengah langkah tingkat kultivasi alam dewa surgawi. Kali ini giliran Sui yang terkejut. Ini sungguh merupakan hal yang mengerikan, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh para kultivator biasa. Bahkan di puncak alam dewa surgawi, ada kesenjangan besar antara dia dan dewa kuno, apalagi alam dewa surgawi setengah langkah. Astaga, Sui tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, tidak heran kalau pemimpin Sekte bisa membunuh bahkan setengah orang suci. Hanya saja, wajahku benar-benar ditampar keras. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Dari awal hingga akhir, Sui lah yang pamer pada semua orang. Dia pikir dialah orang pertama di Sekte Phoenix yang memiliki artefak kuno, tetapi Xin Ling telah memperoleh jiwa pedang Xuan, dan Xiao Qinxian telah memiliki Fuxi Qin. Bahkan pedang hukuman surgawi milik Ye Xiaofei sama terkenalnya dengan kuali pemurnian iblis. Dia mengira saat itu, dengan tingkat kultivasinya di alam dewa mendalam bintang 5, dia sudah memiliki kekuatan tempur setara ahli alam dewa surgawi bintang 4 atau bahkan bintang 5, yang sudah sangat luar biasa. Tetapi Su Han, dengan kultivasinya di alam dewa surgawi setengah langkah, sebanding dengan dewa kuno. Ia mengira setelah pendakian ke surga selesai, ia akan menjadi ahli alam dewa kuno pertama dari Sekte Phoenix, tinggi di atas dan tak terkalahkan. Namun Su Han menekan kepalanya dengan kuat. Jika mempertimbangkan semua hal,
Aset Sui yang seharusnya membanggakan tampaknya tidak membuatnya layak untuk dibanggakan di dalam Sekte Phoenix. Tapi terlepas dari candaannya, mereka hanyalah bakat-bakat mengerikan dari Sekte Phoenix. Jika mereka berasal dari sekte lain, bahkan jika mereka sejuta kali lebih kuat dari Sekte Phoenix, mereka mungkin tidak memiliki artefak kuno, apalagi bisa menggabungkan kultivasi seni bela diri dengan kultivasi fisik mereka, sehingga tidak akan memiliki kekuatan tempur seperti Sui. Sui akhirnya mengerti. Melihat pada bidang bintang kelas atas, kekuatan keseluruhan Sekte Phoenix saat ini cukup lemah. Namun itu hanya masalah waktu. Mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, bakat yang luar biasa, dan bahkan artefak kuno yang mampu menghancurkan dunia. Jika diberi cukup waktu, Sekte Phoenix pasti akan bangkit dengan cepat. Tangga menuju surga adalah langkah pertama. Setelah kembali ke Yunwang Mansion, Su Han segera pergi ke Aula Timur. Dewa Petir jelas sudah mengantisipasi kedatangan Su Han, jadi dia sudah menunggu Su Han di sini. "Apakah kau sudah menyelamatkan Sui?" tanya Dewa Petir saat melihat kedatangan Su Han. "Ya." Su Han mengangguk pelan, "Dia sangat kuat. Aku senang aku pergi kali ini. Kalau tidak, Sekte Phoenixmu akan kehilangan prajurit super lagi." Goda Dewa Petir. Su Han tersenyum, lalu terdiam. Setelah beberapa percakapan singkat, keheningan menyelimuti Aula Timur. Pada akhirnya, Dewa Petirlah yang memecah keheningan. "Kamu tetap akan pergi, kan? Saya bersyukur atas perlindungan yang selalu diberikan oleh Yunwang Mansion, tetapi dengan semakin banyaknya anggota Sekte Phoenix, kami tidak dapat tinggal di Yunwang Mansion selamanya," kata Su Han. "Aku sudah lama tahu bahwa kolam di istana Yunwang tidak cukup besar untuk menampung naga sejati sepertimu." Dewa Petir menghela napas. "Penguasa istana telah berkata bahwa apapun pilihanmu, istana Raja Awan akan selalu mendukungmu. Namun, jangan lupakan kebaikan istana Raja Awan. Bahkan jika kau pergi, kau akan tetap menjadi utusan kekaisaran tingkat pertama istana Raja Awan." Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.